dengan acuan di penerimaan 2023, oke. Di sini apabila kalian kurang jelas, kalian bisa baca-baca di deskripsi nanti filenya saya taruh di situ gitu. Jadi kalian buka saja di situ, kalian baca lagi. Jadi poin pertama yaitu rujukan. Jadi kalian bisa baca sendiri di rujukan-rujukan, oke. Jadi yang kedua yaitu tentang SIPSS itu. Buat kalian yang belum tahu SIPSS itu apa, SIPSS adalah penerimaan Polri jalur sarjana. Gitu. Jadi kalian lulusan sarjana bila ingin berkarir di dunia kepolisian, kalian bisa apply di SIPSS itu. Nah, di SIPSS sendiri itu akan menjalani pendidikan yang mana pendidikan itu akan menghasilkan perwira Polri ya, atau PAMA gitu. Perwira pertama yang berpangkat IPDA atau Inspektur Polisi 2. Oke. Jadi poin yang kedua ya, poin yang B yaitu pendidikan pembentukan Inspektur Polisi merupakan pendidikan bagi lulusan sarjana ya kan dalam profesi kepolisian gitu. Jadi guna untuk mendukung tugas kepolisian gitu dengan kalian yang kalian asal 4 tahun di perkuliahan gitu. Jadi yang kecil yaitu jumlah peserta didik itu ada 100 orang teman-teman. Jadi kalian harus siapkan diri kalian mulai kalau bisa akhir Desember ini atau Desember ini kalian siapkan itu. Mulai dari fisik kalian, berkas kalian, yang penting berkas kalian teman-teman. Karena ya kesingkatan dalam penerimaan gitu. Jadi kalian harus siapkan mulai dari sekarang gitu. Buka pendidikan 7 Maret, tutup pendidikan 7 September. Selama pendidikan itu 6 bulan, teman-teman. Tempat pendidikan yaitu Akpol, Semarang, Jawa Tengah gitu. Jadi untuk pandanya sendiri di SIPSS yaitu di Polda, teman-teman. Kalau di Bintara kan biasanya di Polres itu. Jadi kalau di SIPSS itu pandanya itu di Polda. Panda itu apa? Yaitu panitia daerah gitu. Nanti kalau sudah kalian lolos di Panda gitu, kalian akan ke pusat yaitu Panpus. Panpusnya di mana? Yaitu di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah yaitu. Jadi biayanya untuk dari Panda ke Panpus atau kalian lolos ya kan di Panda mau ke Panpus itu biayanya itu dari Polda masing-masing ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah mikirin biaya transportasi ke sana gitu. Jadi ini benar-benar dibiayai oleh Polda masing-masing. Oke. Dan ini ketentuan penerimaan siswa SIPSS 2023 yaitu para peserta harus memberikan keterangannya sebenarnya. Jadi kalian harus jujur di sini, tidak boleh dokumen palsu dan lain-lain. Yang kedua yaitu rangka pelaksanaan penerimaan SIPSS dan lain-lain tidak dipungut biaya. Jadi penerimaan Polri ini sudah menggunakan sistem presisi ya. Jadi tidak ada yang namanya sokok-menyokok. Kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian. Oke. Yang ketiga yaitu sebelum diangkat sebagai anggota Polri, siswa SIPSS yang dinyatakan lulus pendidikan wajib mengucapkan sumpah janji menurut agama dan kepercayaan. Oke. Di poin ketiga yaitu persyaratan umum. Jelas yang pertama WNI ya kan. Dan yang kedua yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI, berumur paling rendah 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan bebas narkoba yang dilengkapi dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang. Oke. Tidak sedang terlibat kasus pidana, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Oke.
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Oke. Poin keempat yaitu persyaratan khusus. Oke, teman-teman. Pertama, pria wanita bukan anggota atau mantan Polri, TNI, PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri, TNI, dan tidak terikat dinas apapun itu. Jadi benar-benar ya tidak pernah dinas atau tidak terikat dinas itu. Berijazah yaitu dokter spesialis, ini ada dokter spesialis yaitu spesialis anestesi, spesialis anak, spesialis kandungan, dan lain-lain ya. Untuk S2-nya yaitu ada S2 keperawatan, S2 teknik elektro, data engineering khususnya ini, S2 psikologi profesi ya kan. Selanjutnya ada S1 itu ya kan, bagi fresh graduate ini juga S1 kan. Ada S1 kedokteran umum profesi, S1 kedokteran gigi profesi, S1 farmasi, S1 keperawatan profesi, S1 biologi murni, S1 fisika, S1 kimia, S1 teknik informatika, khusus programming, teknik informatika jaringan, teknik informasi programming, sistem informasi jaringan, S1 teknik metalurgi, S1 teknik industri, S1 ilmu komunikasi, S1 ilmu komunikasi public relation khususnya, S1 psikologi, S1 arsitektur, S1 HI, S1 sastra Perancis, S1 pendidikan, bahasa Perancis, Indonesia, Arab, Korea, dan Jepang. S1 akuntansi, S1 statistika, S1 ilmu administrasi negara. Untuk D4 sendiri yaitu ada ahli nautika tingkat 3, yang wajib melampirkan ijazah ahli nautika tingkat 3 dari Kemenhub atau Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan di sini ada khusus untuk prodi kedokteran, dokter umum, dokter gigi wajib memiliki surat tanda selesai internship STSI atau surat tanda registrasi atau biasa disebut STR gitu. Jadi guys, kalau nggak salah di rekrutmen 2022 maupun 2003 maupun ke belakangnya lagi ya kan. Jadi, di sini itu ada beberapa yang tanya tentang, ada yang semisal ya D4 akuntansi gitu. Jadi, kalian itu tidak bisa ikut gitu karena yang diperlukan D4 adalah nautika gitu tingkat 3. Jadi, kalian itu apa ya, nggak bisa terverifikasi gitu. Jadi kalian harus sesuai apa yang kalian apply gitu. Jadi semisal S1 akuntansi, kalian apply, tapi ijazah kalian D4 akuntansi itu, eee, tidak bisa ya teman-teman. Jadi ini, sesuai apa yang dibutuhkan itu. Semisal kalian D4 metalurgi tapi, di dan apply di S1 metalurgi nanti, saat verifikasi kalian pasti di apa ya, kalian pasti ditanyakan gitu. Jadi, sesuai apa ya, sesuai rekrutmen lah. Jadi yang S1 nggak boleh dilamar di D4 dan D4 tidak boleh dilamar di S1. Jadi, ini menurut jalur kalian masing-masing gitu, jalur program studi kalian gitu. Jadi ya, seperti ini ada teknik informatika khusus programming, ada jaringan, ada informasi sistem informasi, programming, dan jaringan gitu. Oke, kita lanjut di poin C. Yang jelas berasal dari, PTN maupun PTS, dengan prodi prodi yang terakreditasi minimal B. Dan ini yang menggunakan instrumen akreditasi 7 standar atau akreditasi minimal baik, ya kan. Akreditasi berlaku pada saat setelah tahun kelulusan sesuai peraturan BNPT nomor 1 tahun 2022 dengan IPK minimal 2,75, oke. Serta wajib melampirkan ijazah yang delegasi atau diketahui oleh pembantu dekan akademik.
Dan ini bagi lulusan perguruan tinggi negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, ya kan. Dan di sini ada umur, batas umur gitu saat SIPSS. Yang pertama yaitu maksimal 40 tahun untuk dokter spesialis, maksimal 30 tahun untuk S2 dan S2 profesi. Maksimal 28 tahun untuk S1 profesi, maksimal 26 tahun untuk S1 dan D4. Ini untuk tinggi badan minimal ya. Untuk pria yaitu 158, untuk wanita 155. Poin G yaitu belum pernah menikah, secara kompetitif, agama adat, dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pembentukan. Khusus bagi dokter spesialis diperbolehkan sudah menikah namun bagi wanita sanggup untuk tidak hamil atau mempunyai anak selama pendidikan pembentukan. Jadi khusus dokter spesialis kalau sudah menikah itu tidak boleh. Kalau sudah menikah itu boleh, namun untuk wanita sendiri sanggup tidak hamil saat pendidikan pembentukan. Bersedia menjalani IDP atau ikatan dinas pertama selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi perwira. Bersedia ditugaskan pada Satker atau Polda sesuai kompetensi dan latar belakang program studi kalian. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain. Mendapatkan persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat apabila terpilih sebagai siswa SIPSS TA 2023. Oke, yaitu selanjutnya poin M itu ada seleksi tingkat Panda dan seleksi tingkat pusat. Panda sendiri yaitu di Polda, yaitu pertama itu jelas pemeriksaan administrasi ya. Jadi proses kalian itu diperiksa itu di situ dengan kualitatif memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu. Apabila kalian lolos di administrasi, kalian akan lanjut di pemeriksaan kesehatan, yaitu Rikes pertama. Ya, pokoknya pemeriksaan kesehatan pertama dengan MS atau TMS itu. Selanjutnya yaitu ada tes psikologi 1 dengan pilihan kuantitatif, memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. 2 yaitu tes kompetensi keahlian, aspek pengetahuan dengan penilaian kuantitatif. Jadi untuk tes kompetensi keahlian di tingkat Panda itu menurut apa ya, di tahun 2023 itu dengan sistem apa ya, jadi kayak cat akademik gitu loh. Jadi meliputi soal pilihan ganda gitu. Jadi jawaban A, B, C, D gitu. Pokoknya gitulah di tes kompetensi keahlian ini. Lalu bila kalian lolos di seleksi keahlian, tes kompetensi keahlian ini kalian akan lanjut di Rikes 2. Oke. Selanjutnya yaitu dalam menuju Rikes 2 ini ada tahapannya yaitu pemeriksaan kesehatan 2 itu. Biasanya pemeriksaan kesehatan 2 ini meliputi ya semua sih. Jadi apa ya, kalian dites tes paru-paru kalian, jantung kalian dan lain-lain itu. Selanjutnya yaitu uji kesemaptaan gitu. Jadi ada yang namanya kesemaptaan A, B, C dengan pilihan secara MS atau TMS serta antropometri dengan penilaian secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu poin penelusuran mental kepribadian atau istilahnya itu wawancara gitu.
dan penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian kuantitatif, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Jadi, eee, di poin H ini, PMK maupun rekam jejak ini wajib, apa ya, jadi periksa semua, apa ya, media sosial kalian, itu tentang ya, apa ya, postingan-postingan yang menurut kalian itu tidak menurut kalian itu tidak senonoh lah. Intinya itu, apa ya, berbicara kotor maupun yang lain itu akan menimbulkan rekam jejak yang buruk gitu. Ya solusinya ya kalian clear saja gitu, kalian hapus, mulai kalian hapus itu. Untuk Pemba sendiri yaitu pas wawancara itu, kalian akan ditanya seputar ya, apa tempat tujuan kalian untuk jadi Polri atau semacamnya gitu. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan rekrutmen SIPSS itu. Itu yang poin I yaitu pemeriksaan administrasi akhir itu. Jadi apa ya, kalian dicek lagi untuk administrasinya yaitu selanjutnya yaitu pantukhir gitu. Setelah pantukhir kalian lanjut lagi guys di tingkat pusat. Tingkat pusatnya yaitu di Akpol Semarang gitu. Di sini ada jadi, kalian habis di Manda diantar Polda untuk pergi ke Panpus yaitu di Semarang Akpol gitu. Yang A yaitu pemeriksaan administrasi. Jadi kalian bawa semua apa ya, berkas kalian administrasi. Selanjutnya yaitu, pemeriksaan kesehatan 1 dan 2 termasuk ini Keswa dengan kualitatif, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan kuantitatif. Nah, di sini ada tes kompetensi keahlian. Jadi, di Semarang itu kalian akan apa ya, kalian akan diwawancarai atau bukan apa ya, diwawancarai oleh apa, oleh perwira situ, tentang keahlian kalian atau diuji. Nah, kalian di situ tuh diuji gitu. Diuji, keahlian kalian. Maksudnya itu, semisal kalian di kafe, kalian akan di situ akan praktek langsung bersama polisinya gitu, ap tes apa itu di kafe, kalian desain disuruh desain di Photoshop atau apa gitu, kalian akan melakukan, intinya ujian di situ gitu. Langsung, face to face dengan polisinya gitu. Selanjutnya yaitu ada tes psikologi 2. Jelas ada, perbedaannya antara tes psikologi 1 dan psikologi 2. Nanti kalian bisa, cek-cek saja di videoku, pasti ada apa itu bedanya psikologi 1 dan psikologi 2 gitu. Terus, terus yaitu PMK lagi atau wawancara dengan polisi secara face to face gitu dan rekam jejak. Selanjutnya yaitu pantukhir lagi, oke. Jadi misalkan sudah lolos semua, kalian pantukhir, oke. Di sini pasti kalian sudah apa ya, capek betul dan harapan kalian sudah pastinya sudah apa ya, tinggi sekali. Harus paling banyak berdoa sih untuk di pantukhir gitu. Apalagi kalian sudah di Semarang, guys. Terus kalian ya menurut kita masing-masing ya teman-teman, kan bisa coba sampai umur terakhir kalian gitu. Oke. Satunya itu ada penilaian tes fisiologi memperdomani peraturan asisten Kapolri ini, psikologi ya ini, dengan kategori MS atau memenuhi syarat, nilai akhir minimal 61 guys. Jadi saranku sih kita harus belajar lagi untuk psikologi,
Jadi jangan sampai nilai kalian itu di bawah 61 itu. Jadi harus di atasnya itu, 75 maupun ya di atasnya lah. Ya kan harus pelajar gitu. Pelajar-pelajar kan pelajar. Dan ini ada penilaian tes keselamatan jasmani, berpedoman, lah berapa dan ini pemeriksaan anatomi batas lulus akhir ini adalah 41. Jadi kalian harus lebih lagi, kalian harus asal lagi jasmani kalian. Oke. Sistem perankian berdasarkan program studi. Jadi oke, ini menarik ini. Sistem perankian berdasarkan program studi. Jadi kalau kalian ke Panpus, itu perankiannya itu sesuai program studi kalian itu. Jadi semisal kalau nggak salah ya, kalau aku lihat di Pantukir 2023 itu, kalau dokter kalau nggak salah dokter umum atau dokter spesialis gitu, itu ada ke Panpus kalau nggak salah itu ada 30 orang, kalau nggak 25 orang gitu, 25 sampai 30 gitu, tapi yang lolos itu cuma 3 guys, 3 orang, 3 orang ya. Jadi asah diri kalian lagi sebelumnya bertarung di bulan Januari 2024. Di sini ada tata cara pendaftaran online seperti apa ya? Sebelumnya websitenya yaitu jelas penerimaan Polri Go ID. Inilah pokoknya. Selanjutnya yaitu milih jenis seleksi PSS. Selanjutnya mengisi form gitu, ada form yang harus kalian isi gitu. Pendaftaran wajib memberikan data yang berakur pada form registrasi online, mengecek dengan teliti yang dimasukkan dalam form registrasi. Setelah berhasil mengisi form registrasi, selanjutnya mendaftar akan menggunakan nomor registrasi online beserta ujaran dan password selanjutnya menggunakan untuk melakukan login. Setelah mendaftar itu, dia mendaftar akan mendapat hasil cetak form registrasinya yang untuk verifikasi di Polda setempat sebagai panda kalian. Oke. Nah, di sini ada tata cara verifikasi di Polda setempat. Oke, verifikasi di Polda ini tentang yang namanya berkas-berkas. Oke, jadi kalian harus siapkan mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Walaupun apa ya? Walaupun tidak pasti ya Januari akan pembukaan SPSS, tapi jelas ada pembukaan SPSS ya kan. Terus pembukaan SPSS ini saya berpedoman pada apa ya? Pada sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pasti ada penerimaan itu, entah itu di awal tahun maupun pertengahan tahun gitu. Karena ada yang namanya kan apa ya? Ada pemilu kan tahun depan kan. Jadi mungkin akan diundur atau dimajukan. Yang penting apa? Kalian persiapkan berkas kalian dan apa ya? Kalian asal lagi kemampuan kalian, itu saja sih. Yang pertama yaitu KTP dan fotokopi delegasi dari Dukcapil setempat. Jadi apa ya, kan fotokopi KTP ini adalah atas bawah gitu. Jadi bukan bolak-balik ya. Yang kedua itu hasil kartu keluarga dan foto delegasi oleh Dukcapil setempat. Oke. Biasanya kalau KK yang terbaru kan ada barcode-nya. Itu kan ya apa ya? Tidak apa? Biasanya itu tidak memakai yang namanya legalisir gitu. Kalau sudah ada barcode-nya gitu. Yang ketiga itu akte kelahiran dan fotokopi dilegalisir ini wajib ya. Jadi kalian ke Dukcapil kota setempat untuk minta yang namanya legalisir. Jadi legalisir akte, KTP, dan KK bagi yang KK lama ya.
kakak baru pasti ada barcode-nya gitu. Selanjutnya yaitu ijazah. Oke, di sini ada SD, SMP, SMA, dan S1, S2. Jadi eh, ini wajib kalian apa ya, siapkan seawal mungkin. Mungkin kalian ada yang namanya apa itu, tidak bisa legalisir karena kepala sekolahnya apa-apa gitu, mungkin di SMP kalian yang sulit, mungkin di SMA kalian gitu. Jadi saranku sih dari awal itu kalian persiapkan. Yang kelima yaitu kopi sertifikat akreditasi dari PAN-PT yang dilegalisir. Pasti di setiap prodi kalian itu ada yang namanya akreditasi, itu kalian minta saja di bagian dengan akademik, cari informasi lah di kampus kalian itu intinya. Lalu asli surat SKCK yang dikeluarkan oleh Polres tempat dan fotokopi dilegalisir. Jadi ini kalian apa ya, kalian siapkan dari awal juga gitu. Tapi untuk yang di tempat saya itu SKCK-nya itu tahapannya itu kita awal itu ke desa kita dulu, minta apa ya, surat kelakuan baik dari desa, lalu nanti ke polsek. Di polsek nanti ada banyak tentang berkas-berkas apa yang dibutuhkan untuk SKCK Polres. Jadi kita akan apa ya, kumpulkan berkas di polsek dengan ketentuan SKCK Polsek ya tentunya. Nanti ada rekom dari Polsek itu kita bawa ke Polres gitu. Jadi kita bawa berkas lagi gitu. Gitu. Gitu sih. Nah, di sini pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar gitu. Selanjutnya yaitu surat persetujuan orang tua. Dapat diunduh di sini ya, penerimaan Polri, Go ID, dan fotokopi. Yang ke-9 yaitu surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan. Kalian bisa lihat di penerimaan Polri dan fotokopi. Jadi ini menggunakan huruf balok semua. Nanti kapan-kapan saya akan buat video cara apa ya, menyiapkan berkas-berkas itu. Terutama yang ini ya, yang ada di penerimaan Polri ini pasti kalian akan mengisi itu. Nanti saya akan buatkan videonya di next video gitu. Yang sebenarnya surat pernyataan belum pernah menikah ini hukum agama atau hukum adat, ada di penerimaan Polri dan fotokopi. Jadi kalian harus apa ya, nanti kalian kalau nggak salah itu minta di KUA masing-masing surat gitu. Nanti itu dari suratnya dari perizinan kita gitu kalau nggak salah ya. Kalau poin ke-11 yaitu daftar riwayat hidup. Ini ada di sini di pendaftaran online dan fotokopi. Oke, yang ke-12 surat perjanjian ikatan dinas pertama di sini di penerimaan Polri. Yang ke-13 yaitu surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain dan fotokopi. Ini surat pernyataan orang tua wali untuk memberikan keterangan dan dokumennya sebenarnya. Yang ke-15 yaitu surat pernyataan peserta dan orang tua wali dan tidak melakukan KKN dengan digunakan sponsorship atau kata balance di penerimaan Polri dan fotokopi. Oke. Daftar melaksanakan pengukuran tinggi berat badan dan alat ukur yang sudah ditera atau dikalibrasi itu. Dan ini poin kedua yaitu bagi peserta dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran. Poin 6 huruf B dan telah mengurus penelitian selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah yang digunakan untuk mengikuti seleksi tahap seleksi
dalam kemudian prinsip penerimaan Yesus tahun anggaran 2023 dengan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau sering disebut BETA. Dan di sini Pak tentang panitia rekrutmen PSS, bla 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 bla, ya kan. NKF melibatkan outsourcing pekerjaan di bidang milih setempat, dinas setempat, LLDT, Kanwil, Kementerian Agama setempat, Dukcapil setempat, HIMSI setempat, dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan. Oke. Poin G atau pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku pada siapapun yang melakukan penyimpangan. Jadi ya kalian itu harus apa ya? Tidak boleh lah berkas kalian itu yang intinya itu palsu gitu. Dan ini tentang COVID. COVID ini dengan ini minimal booster ya. Dan di sini yaitu bagi peserta seleksi SPSS bisa menggunakan sponsor koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon, surat atau tempat apapun. Wanita menjabat formulir balik atau pihak lain akan didiskualifikasi. Jadi apa ya? Kalian itu gak boleh apa ya? Ini intinya tentang koneksi orang dalam gitu. Intinya itulah. Kalian akan didiskualifikasi di lapangan. Oke. Nah, cukup